Lanjut lagi di episode 398, guys. Cerita dimulai pas Nggodo nanya serius ke Temlang. Lu beneran udah paham sama peta teka-teki ini? Si Temlang dengan santainya ngejawab, udah dong, 2 kena jam juga kelar. Kalau kagak, lu cincang aja gue jadi CPM. NHH, sombongnya nggak ngotak. Mirip vibes kita pas ngerasa bisa ngerjain soal ujian, padahal aslinya ngeblank. Tapi Temlang sempat komplain ke gurunya. Dia bilang kalau dia ngerjain di kertas terus diserahin ke ketua Gunung Fudo, itu sama aja kayak karyanya dicuri orang lain. Kasus begini relate banget sama dunia nyata. Guys, ibarat mahasiswa copek-copek nyusun skripsi atau penelitian keren. Pas rilis, nama dosen pembimbingnya yang ditaruh paling depan sebagai penulis utama, apes banget kan? NGO tuh yang paham kekhawatiran muridnya langsung nemuin ketua Gunung Fudo. Tanpa basi-basi, dia bilang, Tuan, si Temlang bisa nyelesain masalah ini. Bahkan cuma butuh waktu 15 menit. Si ketua langsung kaget dan ngeremehin. Halah, suruh dia coba aja dulu di pojokan. Gak usah banyak tingkah. Antara kalau beneran bisa baru ngomong lagi. Ketua Gunung Fudo ketakutan kalau Temlang gagal, nama baik sektenya bakal hancur lebur. Dia malah ngancem mau ngusir Temlang. Tapi nih, Modoto tuh malah pasang badan dan nantang balik. Kalau dalam 2 KH, say dia nggak bisa buka pintunya, gua bakal mundur dari jabatan ketua Hawa Mok Duong. Gila, ini tipe dosen pembimbing idaman yang berani baku hantam demi ngebela mahasiswanya di sidang skripsi. Melihat NGO Dotu yang nekat sampai mau resign, si ketua akhirnya pasrah dan ngizinin Temlang buat nyoba. Gak pakai lama, NGO Dotu langsung nyeret Temlang, lompat tinggi banget dan mendarat tepat di atas telapak tangan patung raksasa, persis di tengah bola dunia teka-teki itu. Di dunia nyata, aksi saat-set begini mirip emak-emak yang langsung narik anaknya ke panggung pas lomba fashion show anak. NGO Dotu ngingetin Temlang kalau taruhannya adalah jabatan dan status muridnya. Sementara itu, Hong TR NN20 langsung menyalakan satu batang hio sebagai penanda waktu setengah jam. Ketua Gunung Fudo pun mengumumkan ke semua orang kalau Temlang bakal mewakili sekte mereka. Reaksi orang-orang di sana bukannya takjub, mereka malah menganggap Temlang cuma cowok halu yang hobi membual. Bagi para sekte elit, tingkah Temlang ini mirip katak dalam tempurung. Kenapa? Karena selama setengah tahun terakhir, para jenius dari berbagai penjuru dunia luar udah nyoba. Dan semuanya zok, bahkan Putri Ninhan yang terkenal cerdas aja sampai angkat tangan. Mereka menganggap ilmu pengetahuan kuno mereka jauh lebih superior dibanding kecerdasan penduduk lokal kayak Temlang. Di dunia nyata, ini mirip orang-orang kota yang ngeremehin anak daerah, padahal belum tentu otak mereka lebih encer. Di sisi lain, Putri Ninhan sebenarnya tahu kalau Temlang pernah mecahin teka-teki tersulit miliknya dan memenangkan papan catur legendaris. Tapi, Ninhan tetap sombong karena merasa teka-teki sebelumnya itu buatan dia sendiri. Jadi, dia masih menganggap remeh kapasitas otak Temlang. Apalagi teka-teki teorema 4 warna ini butuh kalkulasi matematika tingkat dewa, bukan sekadar keberuntungan instan. Dulu pas Temlang mau barter jawaban teka-teki ini pakai Wi, Tekin, Ninghan langsung nolak menta-menta karena kesombongannya. Nah, sekarang dia makin sinis pas dengar Temlang pamer bisa nyelesain soal itu cuma dalam waktu 2 KH. Bagi orang-orang elit di sana, aksi Temlang ini nggak lebih dari sekadar badut yang lagi nyari panggung. Tapi karena mereka ngerasa berwibawa dan berada di puncak piramida sosial, mereka nggak mau merendahkan diri buat ngetawain Temlang secara langsung. Cuek bebek dan pura-pura nggak ngeliat adalah bentuk kesombongan tertinggi mereka. Cuekin aja sampai mampus. Itu prinsip mereka. Sementara itu, Temlang mulai fokus merhatiin bola dunia di bawah kakinya. Ternyata, petanya bukan peta bumi kita, melainkan peta planet asing yang super ribet. Si pembuat teka-teki sengaja menaikkan tingkat kesulitan ke level maksimal. Petanya terdiri dari ratusan potongan gak beraturan yang saling tumpang tindih, kayak labirin penyesalan. Aturannya kedengaran gampang banget. Warnai seluruh wilayah pakai 4 warna merah, biru, kuning, hijau, tanpa boleh ada 2 wilayah yang bertetangga punya warna yang sama. Gak boleh ada warna 25. Kedengarannya kayak tugas mewarnai anak TK. Tapi pas dikerjain, kombinasi kesalahannya bisa mencapai lebih 1 miliar kemungkinan. Dan dari 1 miliar itu,
Cuma ada satu jawaban yang benar. Temlang mikir, kalau pakai cara manual alias tebak-tebek berhadiah tanpa bantuan teknologi, butuh waktu minimal 10 tahun buat kelar. Tapi ingat guys, di dunia nyata, ilmuwan bumi butuh waktu 100 tahun dan komputer superkomputer yang bekerja 1.200 jam nonstop buat nemu jawabannya di tahun 1976. Sedangkan di kepala Temlang ada chip super pintar yang kecepatannya jutaan kali lipat dari komputer bumi. Begitu chip di kepalanya menganalisis peta tersebut, cuma butuh waktu 0,0012 detik buat nemu jawaban mutlaknya. Gila, cepet banget. Temlang langsung ngebatin, aduh, jadi orang pintar banget gini kok kesepian ya, nggak ada lawannya. Dia langsung manggil gurunya, bantuin gua. Mewarnai dong. NGO tuh yang panik langsung gercep nanya, warna apa? Sebutin aja. Gua sikat. Kuning, biru, hijau, biru, kuning. Temlang langsung ngoceh cepat kayak rapper. Dan NGO tuh mewarnai petanya dengan kecepatan kilat kayak kesurupan. Satu wilayah cuman butuh waktu kurang dari 1 detik. Gerakannya cepat banget kayak hantu. Dan dalam waktu singkat, setengah bola dunia udah sukses diwarnai tanpa ada kesalahan sedikit pun. Melihat aksi set-set itu, orang-orang di bawah mulai auto ngilangin gengsi dan langsung ngedongak ke atas. Mereka kaget karena sadar kalau susunan warna Temlang sejauh ini 100% akurat. Cara ngeceknya gampang. Tinggal lihat aja, ada warna bertetangga yang kembar gak? Dan ternyata aman semua. Beberapa orang mulai ngerasa nggak nyaman karena muka Temlang kelihatan makin ganteng pas lagi sok cool gitu. Di atas patung, Temlang senyum tipis penuh percaya diri. Tatapannya kayak manusia modern yang lagi ngajarin peradaban primitif, cara hidup bener. Gaya berek-berek begini, sukses bikin orang di bawah pengen naik dan ngeplak kepalanya. Pas tinggal satu kotak terakhir, Temlang sengaja diam. Dia pengen ngetes apakah Enjodo tuh bisa nebak kalau kotak terakhir itu mutlak harus warna kuning. Tapi ternyata gurunya malah ngegas bingung. Warna apa, Wo? Temlang cuma bisa pasrah dan bilang, kuning. Begitu warna kuning dipoles, seluruh teka-teki peta raksasa itu selesai dikerjakan. Ratusan wilayah terbagi rapi dengan 4 warna berbeda tanpa ada yang tabrakan. Bola dunia itu berubah jadi estetik banget, mirip lukisan mahal karya seniman dunia nyata. Semua orang langsung buru-buru memeriksa kebenarannya. Dan begitu sadar hasilnya valid, mereka semua serentak narik napas dalam-dalam karena syok berat. Gila! Teka-teki abad kuno yang bikin pusing ratusan jenius selama setengah tahun, malah selesai dalam waktu kurang dari setengah KYH. Di tangan seorang penduduk lokal. Realita ini benar-benar nampar harga diri mereka secara instan. Suasana tiba-tiba hening kayak kuburan. Sampai akhirnya, kedengaran suara tepukan keras beruntun. Pas orang-orang nengok bingung, ternyata itu suara si Temlang yang lagi nepuk pahanya sendiri sambil cengengesan bilang, aduh maaf ya guys, banyak nyamuk nih. Kelakuan TNHH alias songongnya ini bener-bener bikin emosi orang di bawah naik ke ubun-ubun. Warga di bawah cuma bisa ngedumel dalam hati. Nyamuk dari Hong Kong, pulau radiasi tandus begini, baro-baro ada nyamuk, lalat aja ogah hidup. Mereka tahu betul kalau Temlang sengaja akting nepuk nyamuk buat menyindir dan nampar muka mereka secara tidak langsung. Kalau urusan entrol dan bikin mental lawan down, Temlang emang rajanya nggak ada lawan. Temlang ngeliat ke arah Putri Ninhan sambil ngebatin. Gimana Tuan Putri? Muka lu berasa panas nggak tuh? Lu ngatain gua bodoh kemarin, sekarang lihat siapa yang jenius. Muka Putri Ninhan langsung auto merah keunguan menahan malu dan emosi tingkat dewa. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup seorang Putri Ninhan. Harga dirinya dinaikin Jack sampai hancur berkeping-keping. Sementara itu, Ketua Gunung Fudo justru jadi orang yang paling happy Kiowo. Dia kegirangan dalam hati karena sadar kalau teka-teki ini pecah, maka hak pengelolaan situs kuno otomatis jatuh ke tangan sektenya. Tapi, suasana mendadak tegang lagi karena setelah petanya beres, pintu masuk situs kunonya kok malah diam aja nggak kebuka. Nggak ada respon sama sekali. Temlang mulai panik dan langsung mengaktifkan mata X-ray miliknya buat nyari tahu ada yang salah nggak. Tapi nihil.
Dinding situs kuno itu terlalu tebal buat ditembus spek matanya. Tepat di saat kepanikan mulai melanda, cahaya matahari sore mendadak jatuh pas di atas bola dunia batu tersebut. Detik berikutnya, bola dunia itu mulai memancarkan cahaya silau yang makin lama makin terang benderang. Enjiodotu yang sadar ada bahaya, langsung meluk Temlang dan lompat balik ke tanah. Tiba-tiba, bola dunia batu itu meledak, hancur berkeping-keping. Di tengah puing-puing ledakan, muncul sebuah kunci kuno berbentuk poligonal yang melayang misterius. Enjiodotu nggak pakai lama langsung lompat indah dan berhasil merebut kunci legendaris tersebut dengan sangat gampang. Gila, emang epic banget ya. Taktik si Temlang, gabungan otak modern bumi plus chip, super sukses bikin para sekte elit yang sombong itu langsung kena mental massal. Nah, kira-kira rahasia besar apa lagi ya yang bakal terbuka di dalam situs kuno setelah kunci itu berhasil direbut? Kalau kalian penasaran sama kelanjutan petualangan Temlang, pastikan buat pantengin terus channel ini, guys. Biar kalian gak ketinggalan update episode terbaru yang makin seru, yuk klik tombol subscribe sekarang juga dan aktifin lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga buat klik like, share video ini ke grup chat tongkrongan kalian, dan tulis di kolom komentar gimana perasaan kalian pas lihat Putri Ninihan kena mental tadi. Terima kasih udah nonton sampai habis. Stay chill, stay cerdas, and see you next time, guys.